Assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih kerana bersama Terenisa petang ini di mana kita membawa topik iaitu sunnah monogami. Okey, bersama kita petang ini Nurul Huda Ramli, Pegawai Program Hikmat Community dan Pemberdayaan SIS, Sisters in Islam, dan juga kita punya narasumber iaitu Dr. Kehormat Kiai Hussein Muhammad, Ketua Umum Yayasan Fahmina dan juga pengasuh pesantren Dar El-Fikir Cirebon, Indonesia. Juga beliau adalah penulis buku fikih perempuan, Islam Agama Ramah Perempuan dan juga Poligami, sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai. Assalamualaikum Huda dan juga Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore petang ya. Ya, selamat petang. Tanpa membuangkan masa lagi, kita terus pada topik kita hari ini. Mungkin soalan pertama ini saya ingin tujukan pada Kiai Hussein. Baik Kiai, kalau dalam perkahwinan orang selalu mengatakan yang poligami itu adalah sunnah, adalah haknya pada lelaki untuk berpoligami. Sejauh mana kebenaran ini benar Kiai? Dan adakah benar poligami ini sunnah atau adat orang Arab sebenarnya? Silakan Kiai. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih pada pertanyaan yang sangat menarik. Saya selalu mengatakan bahwa poligami bukan tradisi Islam. Islam tidak pernah menginisiasi poligami. Karena poligami telah ada jauh sebelum Islam dan berlangsung di berbagai belahan dunia. Gitu. Karena sistem yang ada saat itu patriarkisme, bahkan misoginisme. Perempuan dipandang sebagai benda, barang dan mata dan untuk kesenangan laki-laki. Jadi seperti itu. Ketika Islam hadir, Islam berusaha untuk mereduksi, mengurangi praktik-praktik poligami. Sesungguhnya Islam ingin menghapuskan poligami, tetapi tidak mungkin karena poligami telah mengakar menjadi budaya di berbagai belahan dunia, bukan hanya di masyarakat Arabia, tetapi juga di seluruh negara-negara di dunia saat itu. Baik, Al-Quran jelas ada teks itu, tetapi ayat Al-Quran itu jelas sekali. Dalam satu ayat itu Al-Quran ingin mencoba melakukan transformasi, perubahan dengan bertahap. Sesungguhnya ayat itu tidak bicara langsung kepada isu poligami, tetapi bicara tentang yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu ingin dinikahi oleh laki-laki, ingin dikawin oleh laki-laki dengan harapan akan mendapatkan harta dari anak yatim itu. Tetapi Al-Quran kemudian mengatakan, hendaklah kalian innahu kana huban kabir wa in khiftum alla tuqsitu. Hendaklah kalian berlaku adil. Jika kalian tidak dapat berlaku adil, adil di sini adalah di dalam harta. Begitu ya. In khiftum alla tuqsitu fil yatama wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim karena dia ingin menikmati atau mengambil hartanya,
padahal itu tidak boleh mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta kita sendiri. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah. Nah, ini ada problem penerjemahan. Kebanyakan terjemah mengatakan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, siapapun. Bagi saya, ayat ini ingin mengatakan, maka jika kamu tidak bisa berlaku adil, kemudian ingin menikahi anak yatim itu, kemudian dengan harapan mendapatkan harta anak yatim itu, maka hendaklah kamu nikahi saja perempuan-perempuan lainnya juga nanti saya jelaskan, yang menyukai kamu, bukan yang kamu sukai. Oke? Dan perempuan-perempuan yang di sini adalah ibu-ibu anak yatim itu. Bukan semua, siapa saja perempuan itu. Jadi itu tafsir saya. Tafsir saya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nisa di sini karena konteksnya adalah anak yatim, maka yang paling dekat makna nisa di sini adalah ibu-ibu dari anak yatim itu. Jika kamu ingin membela anak-anak yatim itu, mengasuh anak yatim itu, maka hendaklah kamu menikahi saja ibu-ibunya. Begitu. Yang ibu-ibu itu menyukai kamu. Dan itu satu, itu ada reduksi. Yang kedua, pembatasan atas 4. Ini dibatasi karena ada hadis yang lain. Ada seorang sahabat mempunyai 10 orang istri. Terus Nabi mengatakan, imsik arba'an, wa fariq sa'irahunna. Ambil yang 4 dan ceraikan sisanya. Jadi pembatasan 4 ini merupakan reduksi dari tak terbatas menjadi terbatas. Oke, reduksinya berapa itu? Ada 3 itu reduksi. Sudah. Meskipun begitu, Al-Quran juga terus mendesak, wa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu menikahi perempuan-perempuan, meskipun itu ibu anak yatim dan istri kamu sendiri, tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, itu jadi ini juga reduksi lagi. Ada 2 kata yang sebetulnya berbeda, tetapi seringkali dimaknai sama. Tuksitu dengan ta'dilu. Tuksitu sesungguhnya bermakna pembagian ekonomi. Itu. Tapi ta'dilu adalah pembagian hati. Jadi jika kamu tidak bisa berlaku adil di dalam rasa cinta, bagi kasih sayang di antara. Begitu ya, maka satu saja. Itu jelas. Mengapa tidak disebut dengan tuksitu lagi, tetapi ta'dilu. Wahidatan au ma malakat aimanukum, atau budak-budak perempuan. Yang kamu miliki. Begitu. Jadi kalau itu tidak terbatas. Terus yang reduksi yang lain, dan ini menjadi cita-cita agama Islam. Dzalika adna alla ta'ulu, satu itu adalah yang memungkinkan kamu bisa untuk tidak berlaku zalim terhadap yang lain. Begitu. Jadi menurut saya ini gagasan cita-cita Islam yang ingin mengarahkan umatnya supaya memilih terus-menerus sampai terciptanya sebuah kondisi yang adil, yang paling tidak bisa stabil dalam rumah tangga, yaitu satu. Saya perlombaan puisi
Saya katakan satu saja. Tidak ada satu hati untuk dua cinta. Begitu. Tidak ada dua cinta di dalam satu hati. Bisa saja begitu. Keinginanmu membaginya secara sama tidaklah mungkin. Ya, untuk menikah 2, 3 dan membaginya secara sama tidaklah mungkin. Begitu pandangan saya. Sementara di dalam konteks negara-negara Islam di dunia, problem ini menjadi problem yang sangat tidak pernah selesai dan selalu kontroversi. Selalu kontroversi. Paling tidak ada 3 kelompok di negara-negara di dunia Islam mengenai isu ini. Ada yang sangat longgar, sangat bebas. Artinya poligami dibolehkan. Syarat mengenai keadilan hati tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah syarat keadilan di dalam giliran dan membagi nafkah. Begitu. Yang kedua adalah memang ada persyaratan-persyaratan harus mendapatkan izin istri. Yang pertama. Dan ada lagi yang lebih maju, bukan hanya mendapatkan izin dari istri yang pertama atau istri ya sebelumnya, tetapi juga mendapatkan izin dari pengadilan, mahkamah. Begitu. Jadi itu yang pertama adalah longgar, yang kedua ada moderat lah. Boleh, tetapi dengan persyaratan ada izin, ada dari istri, dari pengadilan, dan ada sejumlah masalah lagi. Misalnya di Indonesia, orang boleh menikah lagi apabila istrinya mandul, tidak punya anak, istrinya sakitan, yang tidak bisa diobati, dan tidak melahirkan keturunan. Begitu. Nah, itu jadi ada 2. Saya singkat saja nih karena waktu sebentar ya. Yang paling progresif adalah undang-undang di Tunisia dan Turki. Tunisia di dalam pasal 18 kanon ya, private law atau hukum keluarga, itu menegaskan poligami dilarang. Poligami dilarang. Dan bagi mereka yang melanggar aturan ini dikenakan hukuman penjara 1 tahun dan denda 250 lira, franc 240 franc. Itu ta'adduduz zaujati mamnu'un, begitu bahasa Arabnya. Poligami dilarang dan dikenakan. Di Turki juga begitu. Di Turki pasal 237 mengatakan dilarang poligami, dan bagi mereka yang melanggar akan ditahan di penjara untuk waktu antara 2 bulan sampai 6 bulan. Dan ada. Halo. Nah, begitu semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis. 3 pandangan dari negara-negara di dunia Islam yang berbeda itu semuanya merujuk kepada sumber yang sama, Al-Quran dan hadis, tetapi konteks dan interpretasi berbeda-beda. Oke, saya kira begitu dulu. Silakan. Terima kasih banyak Kiai atas. Ya, terima kasih sangat jelas. Ya, kiranya memang poligami ini diturunkan oleh Islam bukan hanya untuk umum lelaki semuanya boleh berpoligami, memang ditetapkan beberapa kriteria untuk
seseorang itu memasuki dalam poligami. Mungkin saya boleh minta Huda komen sikit pada pendapat Huda selepas mendengar penjelasan Kiai Husin. Mengapa di Malaysia sunnah poligami itu terlalu popular, lebih popular daripada sunnah monogami itu sendiri? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, selamat sore. Jadi kalau kita mahu bicarakan kenapa poligami itu poligami itu lebih popular daripada sunnah monogami. Macam Kiai apa yang Kiai sebut, poligami itu bukan sunnah asalnya kan Kiai. Ia adalah satu cara hidup masyarakat Arab sebelum Islam turun. Lalu Islam datang menghadkan bilangan perempuan yang boleh dikahwini. Itu satu kelojikan sebenarnya mustahil daripada satu masyarakat yang bisa berpoligami tanpa batas, lalu Quran menurunkan batasan. Itu adalah satu kelojikan yang sangat manusiawi. Kalau kita nak fikir secara logik, bahawa kalau katakanlah Quran itu turun terus mengatakan bahawa tidak boleh berpoligami, itu akan menyebabkan satu chaos yang sangat besar dan akan ribut jadinya, dan sementara di situ ada kita kata bagaimana Quran adjust behavior masyarakat adalah dengan membuatnya secara beransur-ansur. Dan kita dapat lihat dalam ayat Quran itu sendiri kan Kiai, ayatnya berakhir dengan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ayat Quran tu dah sangat jelas. Sekiranya kamu takuti kamu tidak mampu berlaku adil, dan saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Kiai kata, i'dilu ataupun al-adl itu adalah kepada hati dan perasaan. Saya teringat kepada ayat yang lain, Al-Quran kata itu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana itu lebih dekat dengan takwa. Jadi al-adl di situ dia memberi satu jaminan kesejahteraan ataupun kenyamanan kepada diri. Jadi al-qist ataupun macam Kiai kata tadi, alla tuqsitu tadi, berlaku adil itu bersifat kepada ekonomi, tapi al-adl ataupun keadilan yang dimaksudkan kat sini adalah sehingga mendatangkan kenyamanan. Dan mustahil bila kita hendak berbicara tentang sesuatu yang mendatangkan kenyamanan itu hanya bersifat ekonomi sahaja. Dan saya kira agak menarik konteks yang Kiai sebut tadi tu, dan saya memang nak minta rujukan Kiai pada Al-Adalah itu sebenarnya. Mungkin dari segi semantiknya mungkin rujukannya daripada lisan Arab, Kiai. Ke bagaimana? Ya. Iya, coba lihat ya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri jelas sekali, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i idu kull maili wa tadharul mu'allaq. Kalian tidak bisa beradil. Tastati'u, tidak akan. Tastati'u kalian yang entah itu laku harus kipun yang hendak sulit itu tidak dan iya. Itu hati-hati sekali proses perubahan jadi meski monogami yang begitu ya. Saya lihat ya, Rasul menikah monogami selama 20 atau 28 tahun, 25 deh. 40 tak tahu 5
sampai 40 menikah dengan Siti menjadi Nabi 15 tahun. Kemudian melakukan dah selama 13 tahun itu. 11 tambah 13 tahun. 28. Monogami. Padahal Rasulullah orang sekali. Jika Rasulullah mau, tentu beliau akan melakukannya. Nah, karena itu, tetapi kemudian baru menikah sesudah hijrah dengan seorang janda tua yang usianya lebih tua dari Rasulullah. Ya. Dan fisiknya juga tidak cantik. Punya anak lagi. Saudah binti Zam'ah. Umurnya 27 tahun. Lebih banyak daripada Rasulullah. Jadi di dalam buku ini saya mengatakan bahwa pertanyaannya, menikah poligami itu untuk apa? Untuk apa? Apakah karena hasrat? Oh, kalau itu karena hasrat, ini berbahaya sekali juga kepada Rasulullah. Itulah orang Barat mengatakan Rasulullah itu dituduh mania atau nafsunya besar sekali. Karena tidak cukup empat juga tidak cukup. Beliau banyak. Bagaimana kita menjawab tantangan ini? Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya bilang, Rasulullah menikah poligami bukan karena hasrat. Sama sekali tidak. Oleh kata hasrat, sejak awal Rasulullah akan melakukannya. Jadi ini strategi politik. Karena juga yang dinikahi oleh Rasulullah itu adalah janda-janda tua, janda dari para pemimpin suku, baik lawan maupun yang membantu dakwah dia. Baik janda musuh maupun janda dari yang Rasulullah. Begitu. Ya. Rasulullah hanya menikah gadis hanyalah Siti Aisyah saja. Dan semua itu istri anaknya Umar, anaknya Utsman, dua putrinya Zainab Utsman menikah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa di dalam dakwah Islamiyah. Sehingga Rasulullah menjadi kuat. Di Madinah juga begitu. Bukan karena hasrat. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya, Inna bani Hisham qad ista'danu li fi ayyunkahu ibnatahum Ali ibn Abi Thalib. Bani Hisham meminta izin kepada aku agar bisa menikahkan putri Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib waktu itu sudah punya istri Fatimah. Rasulullah mengatakan inilah adanu. Aku tidak mengizinkan. Dan aku tidak mengizinkan. Illa ayyutalliqa Ali bin Abi Thalib ibnati wa yunkiha ibnatahu. Kecuali jika Ali menceraikan anakku terlebih dahulu dan silahkan menikah dengan perempuan lain. Li'annaha bid'atun minni, karena Fatimah adalah darah daging aku. Faman arabaha faqad arabani, waman adaha faqad adani. Orang yang menyakiti hatinya, yang meluk, aku juga sakit. Begitu. Jadi coba bagaimana? Rasulullah. Kiai, saya nak tanya.
hadis itu sentiasa digunakan sebagai macam ni. Hadis itu sentiasa difahami bahawa kerana yang mahu dinikahi itu ataupun yang mahu dipinang itu adalah anak kepada musuh Nabi dahulu sebelum Islam. Jadi alasannya adalah kerana dia bukan daripada orang yang Nabi sukai. Jadi sisi menyakiti Fatimah itu tidak dikira sebagai kenapa Rasulullah tidak mengizinkan. Jadi hadis ini sebenarnya adakah nak menyatakan bahawa Rasulullah tidak mahu Fatimah disakiti kerana suaminya berkahwin lain? Okey, saya tahu sekali. Di dalam kitab-kitab kuning juga begitu, banyak sekali. Tetapi saya tidak suka, tidak rela Rasulullah dendam itu. Aku tidak suka Rasulullah punya dendam, punya sakit hati kepada orang musuhnya. Karena di dalam Fathu Makkah sendiri, ya, itu Rasulullah, aku memaafkan kalian, musuh-musuhnya. Musuh. Gitu. Idhabu fa antum tulaqa. Kalian bebas. Idhabu fa antum yaumul marhamah la yaumul malhamah. Rasulullah tidak punya dendam kepada siapapun. Banyak istri-istri kemudian juga bekas saya bilang justru musuh dia. Ya. Istrinya Pak Azam Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Itu. Hindun. Dia yang sangat jahat sekali dulunya kepada Rasulullah dan membunuh. Indah sekali ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan belum mau masuk Islam. Hindun datang. Assalamualaikum. Dengan sadar begitu, Rasulullah tersenyum. Kamu Hindun ya? Aku mengenal suaramu. Padahal tidak tahu wajahnya. Masya Allah. Aku masuk Islam. Asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi. Ya, saya heran sekali juga. Itu ada di dalam kitab-kitab syarah tentang hadis itu. Tetapi saya tidak setuju. Karena Rasulullah sama sekali tidak punya hati seperti itu. Dendam kepada musuhnya. Apalagi kepada anaknya, apa salahnya? Apa hubungannya? Begitu. Ya, maaf saja kalau saya bertentangan juga dengan banyak sekali orang. Tak apa, terima kasih Kiai tentang penjelasan tadi. Saya ada lagi satu soalan, kalau boleh saya nak tujukan juga pada Kiai Hussein. Kalau sunnah monogami itu memang sunnah yang terpuji, justru apa pendapat Kiai Hussein cara yang terbaik untuk kita menyikapi poligami itu sendiri? Ya, itu komitmen individu ya, sangat sulit ini bahwa masalah perkawinan itu masalah sangat personal. Jadi tergantung kepada individu masing-masing. Bagi mereka yang punya hati, itu tentu seharusnya tidak melakukannya. Saya akan baca puisi tentang isi itu kan, ya, baca tadi. Ya, kau boleh senang meski untuk beberapa saat saja. Tetapi lihatlah betapa banyak orang-orang di sekitarmu yang mencintaimu, yang merinduimu, cemas berhari-hari, dan menderita untuk waktu yang panjang. Boleh jadi kau suka berbohong kepada mereka, mereka yang kau cintai itu. Maka kau akan terjebak dalam kebohongan demi kebohongan. Dan itu adalah dosa yang lain. Coba kau bayangkan sesaat saja, sekejap saja, bila putrimu yang telah menikah dipoligami suaminya, bagaimanakah hatimu? Maka cintailah satu saja, untuk selamanya. Dunia yang mengelilingimu
akan menyambutmu dengan riang dan hidupmu akan damai. Saya kira begitulah, seharusnya begitu. Sakit, istri yang pertama sakit, anak-anak sakit, semua keluarga juga tidak suka. Saya juga punya pengalaman, ternyata ketika seorang punya istri kemudian menikah lagi dengan perempuan yang lain, saya tanya orang yang laki-laki, saudara-saudaranya itu, bapaknya bagaimana, kakaknya bagaimana. Tidak, yang laki-laki itu sendiri, kakaknya itu, adiknya, itu bapaknya, kakeknya, semua tidak suka. Jadi sesungguhnya itu adalah naluri yang jujur ya. Jadi ketika mereka ingin menikah lagi, itu sesungguhnya adalah hasrat yang tak terkendali dalam dirinya sendiri. Dan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah banyak sekali dalam rumah tangganya itu. Dan saya sesungguhnya juga sedih sekali jika perempuan sendiri mau dipoligami. Ada apa? Mau menjalani penderitaan setiap hari di rumahnya. Ada apa sebetulnya perempuan mau dipoligami? Begitu deh, terima kasih. Jadi kalau mau dia buat undang-undang satu sisi, komitmen individu itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita merumuskan sebuah undang-undang, perundang-undangan. Nah, begitu. Jadi nantinya negara tidak boleh lagi menikahkan orang yang kecuali ya terserahlah. Apakah kecuali atau apakah dihukum sama sekali. Kalau di situ di dalam undang-undangnya di Turki itu bilangnya begitu, andai kata tidak akan disahkan oleh pengadilan. Dan itu serahkan saja pada aturan-aturan tradisi. Tapi tidak boleh lagi berhubungan dengan negara. Begitu. Jadi apabila anaknya punya anak, maka anak itu tidak akan dilahirkan, mendapatkan akte kelahiran dari negara. Begitu, karena nikahnya tidak di dalam negara dan melanggar hukum negara. Betul, silakan, Eden. Terima kasih Kiai Hussein. Saya sebenarnya ada tiba-tiba nak bertanya satu perkara dengan Kiai. Saya tak tahu bagaimana keadaannya di Indonesia, tapi di Malaysia salah satu sebab utama mereka menyokong poligami ini adalah dengan sebab untuk mengelakkan zina, maksiat. Jadi apa komen Kiai tentang argumen itu? Iya, kalau itu namanya tidak mampu mengendalikan diri dan tidak semua orang mau melakukan zina. Seharusnya sih memang menahan diri. Kan sebetulnya kan ada ya ayat hadis Nabi sendiri juga ada. Ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj. Fa in lam yastati' fa bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Jelas hadis itu, ya anak muda. Jika kau sudah punya bekal untuk menikah, maka nikahlah. Karena itu dapat mengendalikan hasrat-hasrat seksual yang tidak terkendali dan ya tidak sah gitu. Wa ahsanul farji, dan menjaga alat reproduksi. Gitu. Fa illam yastati', jika kamu tidak mampu, yaitu fabis saumi, tidak punya tetapi ingin, itu ya puasa saja. Fa innahu lahu wija'un, itu adalah obat, bisa merendahkan hasrat seksual. Begitu saya kira. Jadi seperti jawaban saya, itu komitmen individu sebetulnya. Al-Quran memberi jalan keluar. Itu saja. Kalau dia tidak bisa ya sudah, itu sih persoalan dia sendiri. Tetapi kita bicara hukum, kita bicara norma, ya tentu harus norma begitu. Ya. Baik, terima kasih Kiai Hussein atas jawapan itu. Nur Huda, kalau ada apa-apa nak tambah tentang komen Kiai tadi?
Saya cuma nak tanya tentang situasi isteri sakit Ya. yang tidak ada sakit ataupun yang tidak boleh melahirkan anak. Ya, saya melihat fungsi perempuan itu hanya sekadar pada reproduksi. Jadi Kiai bagaimana menganggap monogami ini adalah mengangkat kemanusiaan perempuan secara penuh atau bagaimana, kerana kita pun tidak boleh nafikan juga kadang-kadang perempuan yang menyuruh suaminya. Jadi saya fikir ada satu permasalahan ini, bagaimana kita mahu menasihati perempuan di luar sana agar benar-benar menghargai dirinya sendiri, mengajak suaminya menghargai dirinya seadanya dan juga menerima bahawa itulah keadaan yang mereka boleh secara inilah yang saya selalu ingin sampaikan kepada publik perempuan. Kalian harus mandiri, tidak boleh tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Itu yang saya ketahui, yang saya rasakan, bahwa perempuan sangat tergantung secara ekonomi, sehingga dia mau saja menderita asal bisa eksis secara ekonominya ada, bisa makan, bisa macam-macam. Jadi itu juga sebetulnya memang terkait juga dengan sistem patriarkisme itu, kekuasaan ada pada laki-laki, sehingga seakan-akan perempuan tugasnya hanyalah di rumah melayani suami, memasak di dapur dan seterusnya. Saya kira ke depan perempuan harus mandiri dan bisa bernegosiasi dengan laki-laki. Sekarang kalau terjadi sebaliknya bagaimana? Andai kata yang sakit adalah suaminya. Andai kata yang mandul, yang tidak punya anak adalah karena suaminya. Macam mana? Apakah perempuan boleh poliandri? Nah, tidak mungkin juga kan? Tidak mungkin juga. Tetapi ia bisa mengendalikan itu, perempuan. Kenapa perempuan bisa, laki-laki tidak bisa? Sama-sama punya hasrat. Apakah perempuan tidak punya hasrat seksual? Hasrat seksual perempuan relatif bisa tinggi daripada laki-laki, bisa rendah. Dan ya sama lah. Sorry ya, begitulah jawaban yang bisa saya sampaikan ya. sorry udah ya, begitu udah. Gak apa-apa, tapi jawapan K sangat baik. Cuma saya agak sedih melihat bagaimana perempuan mereduksi dirinya hanya sekadar kepada fungsi reproduksi ya. Kalau tidak mampu melahirkan anak atau tidak mampu kita kata tidak mampu mengandung, hamil dan sebagainya, itu lalu memberi izin otomatis kepada suami untuk mencari lain. Sedangkan betul, jika kita bangkitkan kepada lelaki di luar sana, andai kata lelaki yang mandul dan bagaimana perempuan itu bisa diberi hak dengan suami kedua, kalau itu pilihannya ya silakan kan. Tapi kita tidak ada. Jadi saya agak kelakar apabila melihat para lelaki di luar sana menyatakan last kali kerana yang boleh berkahwin lebih daripada satu tu cuma lelaki, perempuan tak boleh. Dia macam tetapi keadaannya sama kan, tetapi bukan untuk kita meminta bahawa poliandri itu dihalalkan, tapi kita hanya mahu empati kan, supaya tidak perempuan hanya sebatas makhluk reproduksi semata-mata. Okay? Dan lelaki itu berkuasa menentukan segalanya. Perempuan harus bangkit. Dari segi ayat itu tadi, sebenarnya ayat itu memang khas kepada kasus anak-anak yatim, bukan? Ya. Asalnya begitu. Tetapi saya agak khawatir sebab keadaannya bagaimana fikir itu dibentuk adalah dengan
berdasarkan kepada pengamalan sahabat dan juga Nabi pada masa itu. Jadi itu dijadikan dalil berbanding dengan Quran. Telah memberikan panduan bagaimana kita mahu mengendalikan kehidupan berkeluarga. Jadi komen saya bagaimana? Ya, itu ya kita katanya Nabi ya. Fungsi utama kita adalah mengikuti Nabi ya. Dan saya kira juga memang apa namanya itu tradisi yang masih mengakar masih begitu. Pemahamannya sangat tekstual. Dan memang saya itu merasa kalau urusan seks ini siapapun seakan-akan tidak bisa mengelak untuk melakukan itu dengan sejumlah argumentasi. Masalah ekonomi oke, dia bisa ditahan, tapi masalah itu dia inherent di dalam dirinya sampai susah sekali. Dan apa namanya tradisi budaya patriarkisme itu juga membatasi semua perempuan-perempuan untuk melakukan hal itu. Laki-laki diberi ruang yang sangat luas sekali, sah oleh tradisinya. Jadi seharusnya lagi-lagi saya bilang komitmennya ya banyak para sahabat. Bahkan juga kalau begini ya, kalau mau dibuka lebih luas lagi, bahkan tidak terbatas tempat. Banyak sekali. Saya bisa menafsirkan tidak terbatas. Bisa saya tafsirkan itu. Tambah 2, 4, tambah 3, 6, 10, tambah 4, 8, 18. Dan itu hanya iya, sudahlah saya bilang, saya kira kita harus kembali kepada nurani kita. Nurani hati nurani kita itu. Kalau pembiaran begitu sangat personal, ya sudah kita tinggalkan saja. Itu urusan dia sendiri. Tetapi ya itu tadi saya berharap kita memiliki rasa peka terhadap perasaan perempuan, perasaan istri. Karena saya bilang kau adalah aku yang lain. Tuh, kepada istri itu begitu. Tuh, kau adalah aku yang lain. Apa yang kamu rasakan, aku juga merasakan. Sakitmu adalah sakitku. Senangmu adalah senangku. Kan begitu toh? Begitu. Ya, Kiai. Baik Kiai, terima kasih. Saya ingin menunjukkan satu lagi soalan untuk Kiai. Okey, silakan. Untuk sesi tanya kita petang ini. Okey, Kiai Syekhul Azhar ada menyatakan bahawa poligami ini merupakan ruksah untuk orang yang benar-benar adil. Jadi apa komen Kiai tentang statement itu? Iya, banyak. Bukan itu. Itu kan kesulitan sekali ya. Saya kira banyak sekali juga komitmen Syekh Al-Azhar itu juga mengatakan begitu. Bahkan katanya itu kondisinya sangat darurat. Nah, saya bilang Mas Ahmad Syekhul Azhar, bukan hanya satu ya. Saya mengambil saja Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Syekhul Azhar wafat tahun 1952 mengatakan annal kebolehan annal jawaz al-musyara ilaihi fi suratin Nisa 3. Seakan-akan pembolehan di dalam surat An-Nisa ayat 3 itu. Fi jawazin mus'abin wa muqayyadin. Itu sulit sebetulnya, kebolehan yang sangat sulit sekali. Wara'a, dan beliau berpendapat anna ta'addud az-zawjati 'inda ad-darurah, begitu, bahwa poligami itu adalah ketika darurat. Nah, begitu saja. Jadi itu paling tinggi mereka yang merasakan keberatan atas poligami itu ya darurat. Darurat itu seperti apa? Itu biasanya sudah yakin katanya apabila dia terjerumus ke dalam zina katanya gitu. Ya itu sih karena ini tidak bisa mengelak dari sebuah sistem yang masih dipelihara.
Kata saya kalau darurat ya sudah tidak ada hukum. Di mana-mana pun darurat tidak ada hukum lagi. Yang haram misal halal toh. Tetapi apakah itu bisa berlaku bagi perempuan? Begitu. Jadi ya saya juga paham begitu itu. Tapi ya akan sulit sekali menjawab pertanyaan saya. Apa arti darurat di situ? Itu banyak ya, pendapat yang itu banyak. Muhammad Abdul juga berpendapat begitu. Syekh Maruhi begitu, yang lain-lain banyak sekali. Tetapi saya kira kita harus menghargai itu, sangat maju, satu pandangan yang maju, progresif pada saatnya. Begitu. Ya saya juga mungkin di situ dulu, tetapi tentu harus kita sampaikan kepada publik bahwa sebaiknya jangan, walaupun itu jangan, itu aja. Kalau bicara ya nanti terlalu dianggap berlebihan, dianggap kafir, dianggap sesat, dan sebagainya, darahnya halal darahnya, begitu itu kan. Saya kira undang-undangnya juga sangat repot sekali di berbagai negara itu kan. Akhirnya yang paling berani adalah siapa namanya itu di Tunis itu. Ada ya satu hal yang menarik sekali pada masa yang lalu di Tunisia itu, siapa namanya Sukainah itu, ketika mau menikah dia membuat perjanjian kepada suaminya, 3 perjanjian. 1, Allah ya musta imra'atan siwa. Jadi sebelum menikah itu, ini perempuan yang hebat nih, Sukainah. Tidak boleh mengambil perempuan lain selama dalam perkawinan dengan saya. Yang kedua, tidak boleh ada rahasia dalam hal keuangan, ekonomi, keuangan harus terbuka. Yang ketiga, tidak boleh melarang keluar untuk beraktivitas di luar rumah jika dirinya menghendaki. Wah, luar biasa. Sukainah binti Husain, abad kedua Hijriah di Tunisia. Perempuannya memang cerdas betul. Beliau perempuan ulama yang dia tampil di publik, membuat ruang-ruang sastra, mengundang para tokoh-tokoh sastra membaca puisi di rumahnya. Begitu. Ya sudahlah, kita harus berjuang bertahap saja. Itu nanti lambat laun mungkin juga akan ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan poligami itu. Gitu ya. Terima kasih. Huda, ada apa-apa tambahan dari pihak Huda? Kalau tadi Kiai sebut Sukainah, saya nak tambah qadhi dari Mesir, Rifat Al-Tatawi juga membuat membuat akad bahawa dia berjanji tidak akan mengahwini orang lain sementara dia berada dalam perkahwinan dengan isterinya, dan bukan setakat dia tidak berkahwin dengan orang lain, dia juga tidak akan meniduri mana-mana jariah yang dimilikinya. Jadi sebenarnya inisiatif itu bukan hanya pada perempuan saja, lelaki pun boleh juga, kan? Janji setia untuk kekal bersama, setia pada yang satu. Saya fikir dia tidak hanya sekadar tuntutan perempuan, dan lelaki juga boleh menginisiasi. Saya kira ini kita boleh galakkan kepada lelaki-lelaki di luar sana untuk menjadi lebih insan yang lebih baik kepada pasangan masing-masing lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Kiai Hussein dan juga Nur Huda Ramli kerana meluangkan masa bersama Terenisa Tales petang ini. Okey, kita pun kesuntukan masa dah nak habis dah masa rancangan kita. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Saya tanya dulu boleh? Ya, boleh. Kita bisa ngobrol lagi. Ya. Perempuan itu masih di ban atau sudah tidak lagi di ban? Perempuan di ban? Maksudnya? Buku saya diterjemahkan.
Buku oleh fikih Yes perempuan. Islam, fikih perempuan. Dan itu saya tidak Dulu sure. di ban di Malaysia. Tak boleh. Iya, iya. Ya. Macam mana sekarang? Masih boleh dibuka, diterbitkan? Kalau setakat yang saya tahu, kalau cetakan Indonesia masih lagi boleh berlegar, tapi kalau yang Melayu tu belum saya perhatikan ada ban yang masih sudah diangkat atau belum. Rasanya belum lagi, Kiai. Ya. Okay. Tapi enggak kerana naskah Indonesia ni masih boleh berlegar. Ya, masih di ban. Yang Melayu Malaysia ni masih. Aduh. Ya. Ayo perjuangkan dong, perjuangkan. Harus Iya. dibaca. Kebebasan gitu. Iya. Tapi akhir saya mau tanyakan kepada Kiai, dalam macam mana ya saya melihat perkembangan agak menarik apabila kita menggunakan sebanyak mungkin naratif-naratif yang religius, kan kita banyak menggunakan dalil-dalil teks. Itu juga susah untuk diterima, tapi kalau untuk benda lain saya kira macam agak kelakar, senang saja dihalalkan. Macam contoh khitan perempuan kan, Kiai. Khitan perempuan itu secara dalilnya sangat bermasalah dan kita boleh kata ia boleh diharamkan terus kerana dalil tidak menjustifikasi bahawa khitan perempuan itu boleh. Dan kedua, dari segi maslahat, maqasid, semuanya memang tidak ada masalah untuk diharamkan. Tetapi yang menariknya Kiai, apabila dalil yang rosak itu digunakan dan diputar belik, dan yang kedua adalah penggunaan fatwa ataupun penggunaan metod maqasid untuk menghalalkan khitan. Yang itu saya macam agak kelakar apabila melihat bagaimana manusia memformulasi fatwa berdasarkan sesuka hatinya, dan apabila kita menganjurkan penggunaan dalil-dalil yang absah, penggunaan dalil-dalil yang lebih baik, dan cara argumentasi yang sebenarnya tidaklah 100% menggunakan akal yang seperti mereka dakwa, kan? Tetapi akhir sekali kita dituduh sebagai orang yang kafir, liberal. Tapi maju terus, pandang mundur. Maju terus, pandang mundur. Saya pengalaman diadili di sidang 300 ulama serang saya, sesat, liberal, ini antek-antek Israel, antek Amerika, segala macam, halal darahnya, boleh digorok itu. Wah, kacau. Iya. Jadi saya bilang ini konservatisme masih sangat kuat. Ya, cara berpikir konservatif, mempertahankan masa lalu di tengah perubahan dunia, itu maka berbahaya bagi Islam sendiri nantinya. Ya, perempuan-perempuan disunati khitan padahal tidak ada manfaat sama sekali, mengurangi hasrat seksual, maka produknya akan lemah sama sekali. Produk yang dilahirkan, generasi yang dilahirkan lemah. Gitu. Apalagi menikah di bawah usia 18 tahun, itu juga akan melahirkan perempuan, anak-anak yang tidak sehat dan tidak cerdas. Begitu ya. Terima kasih deh. Selamat buat kami di sini untuk hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di Cirebon. Tetapi kita semua pesanan akhir untuk kami dan bawa banyak-banyak. Bawa ke Cirebon banyak-banyak ya. Satu pesawat. InsyaAllah. Amin. Ayo Aidan sudah ya. Ya,
Terima kasih. Okey, baiklah pada semua penonton Telenisa pada petang ini, sebelum kita mengakhirkan rancangan kita petang ini, saya ingin membuat pengumuman iaitu bahawa Telenisa telah pun bertukar kepada nombor telefon baru. Okey, nombor telefon baru kami iaitu 012-812-3424. Boleh hubungi kami melalui panggilan ataupun WhatsApp melalui nombor baru ini. Okey, itu saja. Telenisa juga akan kembali pada tahun hadapan pada 7 Januari hari Khamis 5 hingga 6 petang. Itu saja. Terima kasih semua. Kita berjumpa pada tahun baru insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Nia. Terima kasih Aini. Selamat tahun baru. Tahun baru. Happy New Year. Ya. 2001, 2021. Okey. Sampai jumpa. Assalamualaikum.